Banyak orang yang agak alergi dengan yang namanya kekayaan. Bukannya karena mereka tidak mau kaya, tapi mereka tidak senang melihat orang kaya. Apa salah kalau kita kaya? Enggak dong. Yohanes 10:10 bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang dalam hidup kita supaya kita memiliki hidup dan kita bisa menikmati hidup kita. Saya percaya hidup kita di bumi, Tuhan mau kita menikmatinya dan memilikinya di dalam kelimpahan. Hidup kita itu diberkati sampai tumpah buat orang-orang di sekeliling kita. Kita jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Apa salah jadi kaya? Apakah Tuhan mau kita kaya? Tentu saja, Tuhan mau kita diberkati. Tapi menjadi kaya adalah karunia dari Allah. Kita tidak boleh iri hati melihat orang lain yang diberi Tuhan karunia lebih untuk menjadi kaya. Kekayaan adalah karunia dari Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 18 berkata gini, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Ayat 19, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Beberapa orang begitu alergi melihat orang diberkati. Banyak orang yang tidak suka melihat orang kaya raya. Saya hanya ingin membukakan kebenaran firman Tuhan tentang apakah salah kalau orang itu kaya. Kebenaran yang kita harus mengerti adalah ini, bahwa menjadi kaya adalah karunia Allah. Apakah Tuhan ingin kita diberkati dengan keuangan selama kita hidup di bumi? Tentu saja, itu kebenaran yang kita harus mengerti, bahwa Tuhan tidak mau kita miskin. Kalau pertanyaannya, Bu Heni, lalu kenapa ada orang miskin? Jangan tanya saya, tanya diri Anda dan seberapa banyak upaya Anda. Banyak orang yang beriman tapi tidak mau berusaha. Itu namanya sia-sia. Kita yang mungkin tidak dikaruniai Allah kekayaan yang sangat melimpah, ya kita tidak perlu iri hati. Semua jerih payah orang pasti ada upahnya dari Allah. Kita harus ngerti kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus datang dalam hidup kita untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan, bukan kemiskinan. Yesus selalu membawa umatnya hidup lebih baik. Kedatangan Tuhan dalam hidup kita membuat hidup kita di-upgrade. Kalau kita tetap tinggal dalam keadaan kita, pertanyaannya, apakah kita hanya berdoa saja atau kita sudah berusaha? Kalau kita sudah berusaha tapi kita tidak menjadi kaya raya, pertanyaan saya, apakah ukuran diberkati harus selalu kaya raya? Kan belum tentu orang kaya tidurnya lebih nyenyak daripada orang yang sederhana. Tapi kebenaran tentang kekayaan adalah ini, bahwa orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kuasa untuk menikmatinya, itu adalah 3 hal yang berbeda. Ada orang yang dikasih Allah kekayaan. Oke, dia kaya, dia tidak miskin. Yang kedua, lebih berlimpah lagi, dia punya harta benda. Tapi yang ketiga, belum tentu semua orang punya, meskipun mereka punya kekayaan dan harta benda, yaitu kuasa untuk menikmatinya. Menurut saya, yang paling penting justru kuasa untuk menikmati. Di level apapun secara ekonomi kita berada, kalau ada kuasa dari Tuhan untuk menikmati hidup kita, kita akan mampu bersukacita, menikmati hidup kita, dan mengucap syukur karenanya. Bagaimana orang hidup dalam berkat Tuhan? Tidak bisa diukur dari jumlah kekayaan. Sekali lagi, kebenaran dalam Pengkhotbah 5 ayat 19 adalah menjadi kaya adalah karunia dari Allah. Bagaimana hidup dalam berkat Tuhan? Mazmur 127 ayat 2, ayat yang sering dipakai banyak orang dengan berbagai alasan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ada beberapa orang yang memakai ayat ini, Mazmur 127 ayat kedua, sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Tidur aja, Tuhan akan memberkati kita pada waktu tidur, katanya gitu. Dengar baik, arti dari kebenaran ayat ini adalah begini. Berkat Tuhan yang sesungguhnya itu melampaui kerja keras kita.
Hidup dalam berkat Tuhan, itu artinya gini, selalu dilimpahkan, melebihi hasil usaha kita sendiri. Penyediaan Tuhan yang tersedia di sana-sini. Sukacita yang gak bisa dibeli oleh uang. Ketika kita punya anak-anak yang penurut, yang baik. Ketika anak-anak kita itu sekolah sungguh-sungguh. Ketika kita disayang orang. Ketika kita bisa tidur nyenyak. Ketika kita itu sehat. Banyak berkat Tuhan yang mengikuti hidup kita. Melampaui hasil kerja keras kita. Artinya bukan hasil kerja keras, tapi kita diberi anugerah untuk menikmatinya. Hidup dalam berkat Tuhan itu indah. Kita nggak harus kaya raya. Di level hidup manapun, asalkan ada penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan, hidup itu indah luar biasa. Sukacita luar biasa.